Di dalam sejarah gelap yang dikenal sebagai abad kekosongan, ada dua nama yang bisa bikin Imo kena mental. Yang pertama, Joy Boy. Dia bukan sekedar tokoh masa lalu, dia adalah sosok yang warisannya masih terasa sampai era sekarang. Di Egghead, bahkan hakinya aja mampu membuat sosok tertinggi dan seberkuasa seperti Imo kena asam lambung dan sampai berlutut begini. Gimana coba kalau dibogem langsung sama Joy Boy? Itu bukan kekuatan fisik, tapi itu adalah sesuatu yang lebih dalam, yaitu kehendak. Seolah-olah Joy Boy bukan hanya pernah ada dan sudah mati, tapi dia masih hidup dalam bentuk yang berbeda. Sekarang soal nama kedua, yaitu Davy Jones. Memang ada referensi dalam cerita kayak Davy Backfight, tapi sejauh ini tidak ada bukti canon bahwa Davy Jones adalah raja dunia atau pernah menjadi ancaman langsung bagi Imo. Jadi bagian ini masih jadi teori. Tapi ketika melihat Imo memusnahkan semua keturunan klan Davy dan bahkan gak bisa berbuat apa-apa ketika Rox disebek yang ternyata adalah Davy disebek masuk ke kantor dinasnya, itu menunjukkan bahwa keturunan Davy Jones mungkin pernah jadi ancaman bagi Imo. Karena kalau kita lihat pola cerita One Piece yang sekarang, memang ada konsep warisan masa lalu versus dunia sekarang, dan itu terlihat jelas pada dua sosok ini. Luffy yang membawa kehendak dan kekuatan Nika seperti Joy Boy, Teach sosok dengan ambisi gelap yang ternyata dia juga anak dari Davy disebek yang membuatnya jadi penerus kehendak Davy. Jadi ini mungkin bukan tentang dua bajak laut yang ditakuti Imo, tapi tentang satu hal yang jauh lebih Imo takutkan, bahwa di masa lalu pernah ada kekuatan yang bahkan hingga sekarang pemerintah dunia masih berusaha menekannya, dan sekarang kekuatan itu mulai bangkit kembali, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai kehendak yang tidak pernah benar-benar mati. Seperti yang pernah diucapkan oleh Teach di chapter 225, impian manusia tidak akan pernah bisa mati.